Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Info Fakfak dimanapun Anda berada. Kita pada sore hari ini menjelang buka puasa bersama nanti 30 menit ke depan kita akan bersama bertiga membahas masalah ngabuburit dilihat dari frame agama kita, agama Islam, bersama Ustadz Feby Trianto. Selamat sore Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Mbak Anissa. Iya. Sahabat baru kita. Di Info Fakfak. Iya, Info Fakfak TV. Info Fakfak TV. Ya. Mbak Anissa, termasuk ngabuburit ini ya perlu kita kupas lebih detail bersama Ustadz Feby. Karena kalau kita melihat di Jalan Baru ya, banyak sekali tuh anak-anak muda nongkrong-nongkrong nunggu buka puasa. Itu gimana Ustadz kalau seandainya berduaan perempuan dan laki-laki, apakah boleh, hukumnya apa? Ya, baik. Ya, monggo Ustadz. Baik. Sahabat Info Fakfak yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentu kita bersyukur kita masih dalam suasana pandemi, tapi kita masih dapat bersua dengan Ramadan. Nah, memang Ramadan ini kalau kita jalankan di bulan suci Ramadan di Fakfak atau di Indonesia lah pada umumnya, itu menarik sekali. Ramadan tidak hanya dalam kerangka ibadah saja kita kepada Allah, tapi disertai dengan tradisi-tradisi tertentu. Iya. Jadi saya mencurigai juga ada salah satu tradisi yang terlewatkan ketika aturan mudik itu diberlakukan gitu ya. Nah, tapi menariknya di sini kita akan mengulas tentang satu yang hits atau tren di tengah-tengah masyarakat, lebih lagi itu di kalangan anak muda. Betul. Ngabuburit. Itu bahasa mana dia? Nah, sebelumnya kita harus melacak dulu nih apa bahasa Fakfak atau mana ya. Nah, kalau kita lihat dalam LBSS itu ya, Lembaga Bahasa Sastra Sunda. Ternyata asal kata ngabuburit itu dari sana. Tapi dalam sebuah kalimat utuh itu dia dikatakan ngelantung ngadagoan burit. Artinya? Nah, itu aktivitas di sore hari atau santai-santai menunggu waktu sore. Nah, ternyata itu hanya menunggu waktu sore saja. Lalu dibawa atau diadopsi dalam bahasa Indonesia dan kita masyhur sampai di Fakfak kita tahu. Nah, itu mungkin pergeseran kata ya, dia morfologi dari bahasa Sunda tadi dengan kata burit atau waktu sore itu, sehingga orang ramai menunggu waktu berbuka itu katanya ngabuburit. Katanya ngabuburit. Tapi Pak Wahyu, kita bisa jumpai dulu dalam kosakata yang berbeda di masyarakat yang lain. Katakanlah kalau kita di tanah Rana Minang gitu ya, ada lagi dalam bahasa mereka katakan malengah puaso, atau mengisi aktivitas yang positif di bulan suci Ramadan karena untuk menghilangkan lapar dan dahaga karena tapi puasa. Kalau malengah puaso tadi, kalau dibanding dengan ngabuburit, konotasinya kok sangat lebih kurang berbeda. Agak beda ya. Agak beda. beda. Kita rasakan ngabuburit itu kayak aja santai-santai jalan kan. Kalau malengah puaso, kayaknya diisi dengan kegiatan mungkin semacam tadabbur Quran. Ya, jadi konteksnya saja yang kita harus memahami. Kalau ngabuburit itu dia lebih bisa di segala waktu ya, katakan begitu, meski di luar Ramadan kita bisa ngabuburit sebenarnya. Katakanlah kalau Persiva satu waktu masuk Liga Indonesia, kita ngabuburit itu menunggu waktu bertandingnya. Gitu ya kan. Nah, bisa saja. Tetapi karena trennya itu di Ramadan, tentu orang mengatakan ya ngabuburit menunggu waktu berbuka. Tapi idealnya seperti apa sih, Tat? Menunggu waktu berbuka puasa. Tadi kan Mbak Anissa sempat tanya itu. Malah ngabuburit itu identik dengan pacaran, berdua-berdua. Nah, gitu. Jadi sebenarnya begini. Agama kita itu kalau dalam konteks muamalah kita sebenarnya boleh bergaul dengan siapapun, sehingga ada redaksi dalam Quran itu banyak mengulas soimin, soimat, muslimin, muslimat, memberikan tidak hanya dalam konteks gendernya,
tetapi juga dalam statusnya itu dia sebagai seorang muslimah, dia Iya, sebagai iya, seorang iya. muslim. Nah, lalu bagaimana sih yang idealnya orang itu bergaul antar sesama? Ya. Makanya dalam hadis itu Ibnu Mas'ud meriwayatkan satu hadis dari Nabi yang ini kemudian bisa kita jumpai dalam kitabnya Tirmizi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi seorang perempuan dia tidak boleh dalam kesendirian bersama laki-laki yang bukan mahramnya. Bukan mahramnya. Satu, dia tidak boleh keluar tanpa bersama mahramnya. Mahramnya ya. Dua, gitu ya. Iya. Nah, sehingga kalau terjadi halwat atau pergumulan itu ya, berkumpulnya dua orang lawan jenis, nah bisa dipastikan yang ketiga syaitan. Syaitan. Nah. Dan itu kalau terjadi, orang tua dosa nggak? Nah, ini dosa. Membiarkan, malah mungkin mengizinkan. Ya, karena ada aspek pembiaran itu. Ah. Padahal ittaqillah 'alan nisa ya, kalau nggak salah redaksinya begitu. Kalian bertakwa itu atas perempuan. Artinya apa? Memproteksi dia. Proteksi. Nah, ada hak dan tanggung jawab yang lebih kalau kaitannya dengan perempuan. Anak perempuan. Anak perempuan. Tapi kan sekarang ini banyak sekali ya kayak gitu, maksudnya keluar rumah ngabuburit laki perempuan kayak Ya. gitu. Itu gimana harus antisipasinya sebagai orang tua Ya. untuk kan bukan sama mahramnya Benar. seperti itu. Nah, inilah yang harus orang tua peka. Peka ini dalam pengertian kalau konteksnya itu dalam hal-hal yang baik, katakanlah Kebaikan, pengajian pengajian, bersama gitu ya. gitu ya, maka itu monggo saja. Tetapi kalau alasannya juga itu bertele-tele, Jalan baru. ya patut dicurigai. Saya mengutip dari pendapat Dr. Sahiron itu, beliau katakan begini, setidaknya orang itu dalam bulan Ramadan kalau dia tidak mampu secara ekstra melakukan kebaikan, setidaknya dia jangan masuk ke dalam kelalaian. Nah, gitu ya. Nah, kelalaian ini kan bisa apa saja. Di antaranya kalau ngabuburit sambil ngaji gitu ya. Nah, di Jalan Baru buat haloka misalnya di Jalan Baru kita ini, Iya, iya. lalu ngaji. Nah, itu kan bagus itu. Iya kan ada tuh ngaji on the street itu Nah, ya. Itu. Mungkin ngaos perlu ya. perlu digalakkan ya. Ya, kalau ngaos ya kita mengapresiasi itu. Nah. Tetapi kalau ngausnya berduaan, nggak mau Ya. diterang di pojokan. Kebanyakan seperti itu, Ngaos. alasan ngabuburit Ya. tapi untuk berdua-berdua. Nah, Ini inilah yang ketiga setan ya. setan. Maka Setan gundul itu. di kesempatan ini saya ingin menegaskan ada hadis Nabi yang luar biasa itu, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba' falyatazawwaj fa innahu aghattu lil basar wa ahsanu lil faraz fa illam yastati fa 'alaiha bisyam atau saum ya. Nah, kalau kita itu kan seruannya untuk remaja, tapi tidak menutup kemungkinan mereka yang masih menganggap remaja Betul, dirinya, merasa dirinya merasa remaja. remaja ya. Nah, kalau Kalau kedua bisa. apabila kalian tidak sanggup menahan syahwatmu, lebih baik nikah. Ya. Kalau kalian tidak karena dengan menikah itu bisa memproteksi diri kalian dalam hal menjaga pandangan dan menundukkan menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan. Pandangan. Nah, kalau nggak bisa puasa. Nah, itu sebenarnya alternatif ketimbang kita berhalwa tadi. Ya, itu kan kalau dianalogikan kalau kutub negatif Min plus, positif, ya. min plus itu kan koslet gitu ya. betul. Nah, gitu. Memang dalam konteks Islam kita bertaaruf itu boleh. Tetapi kalau ranahnya sudah ke arah serius nih, Mbak. Iya, benar-benar serius Iya, ya. serius. Nah, tapi kalau hanya sekedar Main-main? begitu, ya jangan. Karena Ta'aruf itu perkenalan ya. ya, taaruf itu perkenalan tapi ke arah yang serius. Iya, Nah, iya. bukan perkenalan sekedar oh iya sudah, nanti kapan-kapan ketemu lagi ya. Enggak Itu gitu. bukan taaruf Bukan namanya. namanya. Nah, itu apa iseng aja kayaknya. Nah, kemudian lagi menarik itu kita berdiskusi atau kita berbicara tentang pacaran dalam Islam. Ya. Kita masih dalam konteks muamalah tadi ya. Jadi kalau orang kemudian mengatakan, tapi kan kalau kita ke jenjang serius kan kita kenal dulu. Harus kenal dulu. Iya. Oh, ini Nggak kan- kenal maka tak saya. Ya, betul. kalau sudah saya ngapain? Saya dulu. Nah, padahal itu ngeri loh kalau kita lihat definisi secara letterlek kata pacaran itu ya. Itu negatif itu pasti. Itu negatif, Konotasinya negatif. Konotatifnya. Karena Konotasi. dua orang yang berlainan jenis dalam Mahram. suasana yang senang-senang untuk mencapai sesuatu yang
Dituju ini kan nggak jelas ini ukurannya apa. Iya. Apa dituju sama-sama sukses prestasi akademik atau enggak gitu Iya, ya. betul. Dituju ini bisa saja dalam hal-hal yang lain. Begitu liarnya definisi itu sehingga kita patut untuk memberikan concern lebih, melihat makna itu dan praktek dari pacaran itu. Nah, Mungkin edukasi ini bukan hanya pada anak muda sebetulnya, Iya. terhadap orang tua pun ya mungkin seharusnya begitu. Nah, mereka harus paham orang tua. Jangan sampai saya mengizinkan anak saya keluar dengan si A katakan yang bukan mahram. ya Peringatan lah Benar, kepada benar. orang tua. Perlu digali itu. apalagi edukasi. kepada anak perempuan. Iya. Nah, ini harus ekstra ya. Kalau kan dalam konteks seriusnya nikah sekalipun itu tidak sah kalau tidak ada wali dan dua orang la nikah Saksi bi wali nikah. wasa ada ini ya. Tidak ada nikah kalau nggak ada wali dan dua orang saksi. Saksi. Nah, wali dalam konteks ini kan orang tua. Orang tua. Nah, pada hal yang serius saja itu menuntut untuk ada orang tua gitu ya. Iya. Nah, sebagai walinya atau sebagai orang yang selama ini memberikan edukasi tadi, memelihara, menjaga, apalagi hanya dalam hal yang belum Iya. jelas apa tujuannya gitu ya. Tapi kalau idealnya ta'aruf itu seperti apa ya? Apakah kita boleh bertemu, boleh pegang tangan mungkin, ujung jari kah? Atau cukup melalui orang lain? Itu si A itu bagaimana sih melalui Ya, orang lain? jadi- idealnya seperti apa? Ta'aruf itu kan punya tahapan. Hmm. Katakanlah orang sudah suka ini ya, kemudian dia serius. Dia nggak boleh nyosor saja juga. Kayaknya saya suka sama perempuan itu, nikah aja lah. Enggak juga. Iya. Dia ada tahapannya. Jadi mungkin dia investigasi. Nah, kan Nabi Ya, itu ya, katakan ya, ya. nikahi wanita karena 4 hal kan, agamanya, keturunannya, kemudian hartanya, agama. Terakhir agama. Jadi kan ini sebenarnya hadis investigasi. Betul. Orang ini nasabnya gimana sih? Dari keluarga siapa? Ya dia? dari keluarga siapa dia? Betul. Kemudian orang ini cantik nggak? Jangan sampai dibawa ke undangan malu-maluin gitu. Agamanya. Agamanya, kemudian Hartanya kan, hartanya. hartanya juga. Siapa tahu kita kan belum siap menata kehidupan serius, bisalah ditopang Bisa. sama hartanya. Nah, jadi itu hadis yang merupakan investigasi untuk kita memang benar-benar menetapkan pilihan. Nah, sampai pada tingkat ta'aruf itu kita dibolehkan melihat, tetapi hanya melihat Yang bagian biasa. Hanya sekedar melihat saja, tidak bagian boleh tertentu. pegang Nggak atau boleh, nggak boleh disentuh. bersentuhan. Kan lamastumun nisa fa balaguna ajalah itu masih berlaku. Walaupun hanya kenalan salaman. Iya, nggak boleh. Nggak boleh, tidak Jadi boleh. itu Karena ya. ada setrum gitu ya, ya. Oh, Apa kalau satu hadis yang kadang juga dikatakan itu ekstrim sekali ya, tapi realitas hadisnya begitu. Iya, betul. Lebih baik dipaku di Iya, kepalanya daripada ketimbang menyentuh menyentuh seorang yang bukan muhrim. muhrim. Nah, jadi ada tahapannya, Mas Wahyu. Pertama memang investigasi, kemudian yang kedua langsung bertatapan. Bertatapan inilah, Ketetapan lama nggak? ya bertatapan ini dalam tatapan yang serius memang. Jadi bertatapan itu dalam artian melihat sesuatu yang atau melihat orang yang memang benar-benar Iya. kita jadikan sebagai pasangan hidup kita. Perasaannya sudah Ya, kelihatan belum begitu. gitu. Biasa pandangan pertama Memang kan kalau bisa perempuan langsung- perasa ya. langsung klik gitu ya. Iya, baik. Nah, memang Tapi kan boleh ya tanya kepada orang tuanya. Si A itu bagaimana sih kelakuannya, terus apakah ada kekurangan di badannya, ada Iya. panunya sebelah ya, mana? inilah fungsi ta'aruf. Taruh ya. Ya. Oh, boleh juga. Iya, boleh. Kita Boleh tanya ya? Ya, seperti jadi itu. di saat ta'aruf itu kita menanyakan hal-hal yang tidak lazim aja. Jangan gitu anaknya sekolah di mana. Anaknya itu Itu ta'aruf itu ya? pertanyaan standar sekali. Ya, ya. Tapi setidaknya tanya kalau malam ngorok nggak bisa aja Ya, ditanya gitu. betul, Nah, jadi ta'aruf itu dalam hal kita menggali Lebih informasi, dalam ya. kecocokan. Bedanya kita. ta'aruf begitu, Mbak Anissa. Ya. Oh. Kalau nggak ta'aruf pacaran, dia cari lokasi panunya sendiri. Ya. Gitu. Bahaya tuh. Itu malah Nah, bahaya. jadi saya itu Lebih bahaya. saya itu kan dalam kesempatan lain saya selalu sampaikan mending kalau anak-anak kita dalam usia remaja yang secara regulasi baik aturan negara maupun Sudah dibolehkan, agama Agama. dibenarkan nikahkan. 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 Rezeki pasti ikut. Sayangnya nanti dia nikah sendiri Mas Bos. Ini Iya, repot. bahayanya Paham lah ya? itu, Kawin zaman sendiri itu ya. sekarang gitu. Nah, itu kan repot itu. Nah, Ya, jadi ya, ya. jadi kita kembali ke ta'aruf tadi. Kita mengenal dengan itikat dan keseriusan. Keseriusan. Sehingga follow up dari ta'aruf itu ke pelaminan itu.
biasanya jarak dari ta'aruf itu ke pelaminan berapa bulan atau gimana itu? Sebenarnya lebih cepat lebih bagus. Nah, ini saya pakai slogan klasik ya. Kan hal yang dipercepat itu Ya, bayar ya utang, benar. menikah gitu deh. Penyelenggaraan Nah, jenazah, penyelenggaraan tamu, jenazah. ya benar. Jadi kadang itu kan saya agak tidak sependapat juga, Iya. tetapi kan mungkin ada pertimbangan tertentu ya. Menunggu. Ini lamarannya tahun 2021 bulan Mei, nanti nikahnya Nikahnya bulan 2022. Juni 2022. Aduh, Nah, setahun itu. Atau menunggu kakaknya menikah dulu. Ya itu. gimana? Boleh kan? Nah, Tidak. ini sebenarnya yang Masyarakat kita kita masih ya ada tuh. Ya. sebenarnya kita harus kemudian memahami lebih jauh tentang itu. Bahwa nikah itu tidak ada istilah jangan mendahului kakak, nanti jodohnya terlambat dan Iya, betul. tidak perlu. Karena nikah itu suatu ibadah yang ketika Allah takdirkan dia hadir, maka laksanakan, segerakan. Hadis tadi itu ya, sunnah deh. ya sunnah. Sunnahnya begitu. Nah, sehingga kan ketika Ali itu malu begitu ya, menyatakan rasanya ke Fatimah itu kan Nabi yang langsung nyosor aja, kok suka sama anak kan gitu ya. Ya sudah, ada apamu di rumah, mau baju besi kah, sendal jepit Iya. kah, Untuk maharnya. untuk maharnya monggo aja gitu. Jadi nggak perlu ada sesuatu yang harus menghalang gitu ya. Apalagi kalau kita di sini di daerah Indonesia Timur, maharnya ini apa Iya, namanya? maharnya besar. 200 juta itu. Itu kadang bunyi ya. Bunyi ya, bunyi. Tapi, Ya, tapi itu kan ada gengsi sosial juga ya, gengsi sosial. Sehingga kalau bunyi itu kan menentukan kalau kepala dinas 200. menentukan wahnya itu ya. Kalau lurah sekian. Padahal biasa-biasa aja kita. Nah, tapi itu kan apa sebuah Simbolis, saja, bahasa-bahasa simbolis bahwa memang kalau dia sanggupi berarti dia serius gitu ya. Nah, kalau 100 juta, aduh tunggu 14 tahun dulu ya. Nah, itu kan nggak serius kamu gitu Atau ya. kalau boleh diutang dulu, Pak. Ya, diutang dulu. Nah, itu. Nah, ini penting ya. Sehingga itu. Jadi dalam hal tadi dari kita ngabuburit, kemudian pencegahan atau kita proteksi dini sehingga tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan berkaitan dengan hubungan laki-laki dan perempuan tadi itu memang memberikan dampak yang cukup luar biasa. Artinya kalau kita sesuai saja dengan koridor agama, maka itu hidup lebih nyaman sebenarnya. Ada masanya kita sampai gitu. Saya tertarik juga tadi Kang Wahyu bilang bahwa kalau dia miskin nggak apa-apa, kan kemiskinan itu nggak abadi gitu ya, nggak abadi. Bisa dicari bersama. Bisa dicari bersama. Rezeki ada Ya aja. ada Selalu, aja. selalu. Nikah itu pasti Pasti ada. ada ya. Pasti ada. Jadi ketika itu sudah serius kemudian diarahkan dalam hal ibadah menggenapi agama gitu ya, maka dalam suasana itulah Ya. Allah mencurahkan rahmatnya. Rahmat. Tapi jangan dibikin itu statement begini. Kalau nikah satu aja dapat rezeki banyak, berarti kalau nikah dua, gitu deh. Ini kadang bahaya tuh. ya, ini kadang dalilnya bapak-bapak itu ya. Tapi nggak habis juga Kang Wahyu baca ayatnya itu ya. Iya, iya. Nah, di situ kan kalau mau menikah itu kan masna wasulasa waruba. Berhenti dia di situ. Padahal kan ada kelanjutannya. Wa in Satu khiftum saja. alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum itu ya. Ya kalau nggak bisa satu aja. Satu saja. Jadi sebenarnya kata satu itu yang lebih lebih cenderung keywordnya itu ya. Nah, kembali lagi bahwa memang seriusnya orang kemudian bertaaruf lalu masuk ke dalam gerbang kehidupan yang lebih serius dalam artian pernikahan itu sebuah keberkahan yang luar biasa. Kita terproteksi secara sosial, artinya nama dan reputasi kita terjaga, dan yang kedua ada tanggung jawab. Tapi kalau seorang ustadz berbicara masalah hukum-hukum poligami mungkin jarang diundang ya. Nah, saya kira itu tematik saja. Iya. Ada memang ada Bicara ibu, poligami itu ibu-ibu pasti ustadznya nggak asik begitu. ada tapi ada ibu-ibu juga yang apa mungkin dia sengaja atau begitu undang tapi langsung tentukan temanya. Ustadz kita fikih munakahat, perbanyak di bagian poligaminya. Nah, jadi memang itu dinamika saja ya, dinamika saja. Nah, bahwa Nabi pun itu melakukan poligami karena bukan karena syahwatnya juga, tetapi dalam upaya empowering itu ya, pemberdayaan, mengangkat harkat martabat perempuan. Itu yang kemudian Nabi kedepankan. Kalau Tapi kan sekarang ini banyak ya poligami dengan yang muda, Ya. lebih cantik itu bagaimana tuh? Nah, ini Ustaz? kan katanya zaman berubah, kemudian kehidupan ini membutuhkan ekstra pelayanan apa itu ya, excellent service. Maka yang harus yang gesit, yang kuat dan Ustadz Abdul Somad
nikah dengan anak 19 Alhamdulillah, ya. alhamdulillah. Itu jodohnya begitu ya, apa ya. Alhamdulillah Iya. kan sudah melepaskan yang pertama. Iya. Ya. Yang penting udah Ya sudah. lepas. Jadi kan hak-hak yang berkaitan juga kan tidak ada lagi kan. Nah, sehingga saya ingin menekankan juga kepada sahabat Info Fak ya. Ya. Nah, kaum muslimin, nah kita harus pertama memperhatikan bahwa kita seorang muslim. Orang muslim itu hidup tidak bebas. Ada aturan. Ada aturannya. Dia harus sesuai dengan koridor agama, tuntunan Nabi sebagai utusan Allah, dan itu ajaran-ajarannya tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah. Betul. Yang berikut, kalau sebagai seorang muslim, maka dengan kita bersyahadat itu sebuah konsekuensi logis. Artinya apa? Kita harus sanggup menunaikan segala ketentuan agama. Ketentuan agama. Jadi kalau dilarang untuk berdua-duaan bukan muhrim, ya harus terima. Mana agama apa ini, orang mau begini aja nggak boleh, jangan. Kalau mau berduaan ya dihalalkan dulu. Nah, dihalalkan. Kan Dihalalkan. ada itu slogan itu ya. Nah, pacaran setelah nikah itu enak sekali ya, kata gitu. Oh gitu ya. Enak sekali, kan nggak was-was Nikah gitu. dulu baru pacaran. Ya. Nah, gitu. Nah, berikut saya ingin sampaikan juga bahwa memang membangun kehidupan berkarakter agama itu penting. Nah, derasnya informasi di era gadgeting saat ini, apa yang terjadi di Semuanya belahan masuk di dunia HP mana, ya? semuanya kita bisa akses. aksesnya. Ya, kalau kita tidak memiliki filter yang Kita kuat pilah-pilah. dalam hal ajaran agama itu, maka bisa saja kita pun hanyut dalam suasana itu. Saya kira itu, Kang Wahyu. Ya, jadi sebagai orang tua harus bisa menjaga terutama anak perempuannya. Anak perempuan, Ya. Lebih ekstra ya. Ekstra. Ekstra betul. Nah, baik, sahabat Info Fak, saya pikir tema kita menarik luar biasa yang sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu. Begitu Mbak Anissa? Iya, betul. Closingnya Mbak Anissa? Iya. Terima kasih Bapak sudah hadir di acara Sahabat Info Fak. Betul? Ya. Demikian atas perhatiannya kita ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini menjadi bagian dari amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin dan bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Ustaz. warahmatullahi Ya. wabarakatuh.